Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Ella di mata pelajaran fisika. Jangan lupa. Nah, gimana nih liburannya ya? Gak kerasa ya, gitu. Kita ke semester 2 lagi nih. Masih daring lah, tetap semangat ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Mudah-mudahan kita cepat bertatap muka. Nah, lanjutan ya tentang pembahasan fisika. Tentang apa ya? Di sini ada gambar air di dalam gelas atau air di dalam wadah. Yang kedua, airnya mengalir. Apa itu ya? Yang pertama airnya diam. Yang kedua, airnya bergerak. Kira-kira tentang apa ya? Kita cari tahu. Ayo lanjut. Tentang fluida. Materi SMP ada juga fluida. Diingat-ingat ya. Dulu SMP tentang massa jenis. Pascal, kita juga belajar lagi. Oke, perdalam lagi sama Ibu. Fluida yang pertama. Fluida itu apa ya? Suatu zat yang dapat mengalir. Diantaranya ya. Salah ketik, maaf nih. Diantaranya adalah zat cair dan gas. Jadi zat yang dapat mengalir itu antaranya zat cair dan gas ya. Fluida terbagi menjadi 2. Yaitu apa ya, masih ingat? Yang pertama, fluida statis. Yang kedua, fluida dinamis. Lanjut. Fluida statis dulu ya. Apa itu fluida statis? Merupakan salah satu ilmu sains yang membicarakan tentang karakteristik fluida saat diam atau tidak bergerak. Statis namanya, statis berarti dia diam ya. Nah, yang pertama ada tekanan hidrostatis. Tekanan P, ingat, hidrostatis, air, statis, diam. Berarti tekanan pada saat air yang diam nih dibicarakan. Oke, makanya tekanan hidrostatis itu adanya di fluida statis. Nah, ada air di dalam wadah. Oke, ada benda di dalam airnya. Oke. Nah, ini ada ketinggian dari permukaan. Oke, dari permukaan, bukan dari dasar. Dari permukaan. Oke, itu H. Nah, dia memiliki P, tekanan. Kalau di fluida statis namanya tekanan hidrostatis. Ingat, kalau zat yang dapat mengalir itu memiliki massa jenis rho. Massa dibagi volume. Ingat, SMP ya. Rho sama dengan massa dibagi volume. Oke. Nah, airnya tidak tumpah kan karena dia ada gravitasi. Nah, lanjut. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah. Ya, gaya diberikan pada luasan. Itu SMP. P sama dengan F dibagi A. Nah, karena di sini ada ketinggian, ada massa jenis, dan ada gravitasi, maka persamaannya menjadi P sama dengan rho GH. Oke. Nah, penjumlahan antara tekanan hidrostatis dan tekanan luar. Ada tekanan luar? Ada. Dari atas permukaan air itu ada tekanan, sehingga bendanya masuk ya atau tenggelam ke dalam air. Nah, disebut tekanan mutlak. Secara matematis dirumuskan P sama dengan P0 ditambah rho GH. Keterangannya, P itu tekanan hidrostatis, atau kalau di buku-buku ada pH ya. pH itu P-nya tekanan, hanya hidrostatis, sama saja. Satuannya Newton per meter persegi atau Pascal, PA. Oke. PO itu adalah tekanan atmosfer. Satuannya sama. Rho itu massa jenis fluida, kilogram per meter kubik. Ingat. H itu ketinggian fluida, meter. Ya, ketinggian dari permukaan. Oke. Nah, contoh soalnya. Oke, sebuah kapal selam menyelam hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut. Jika massa jenis air laut 10 pangkat 3 kg per meter kubik, tentukan pertama, tekanan hidrostatis. Yang kedua, tekanannya jika tekanan atmosfer 10 pangkat 6 PA. Oke. Nah, diketahuinya 200 meter itu kedalaman. Kedalam berarti ketinggian ya. Hanya 200 meter kita rubah ke bilangan baku. Jadi 2 kali 10 pangkat 2 meter. Rho-nya 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, G-nya tidak diketahui. Kita pakai 10. Oke. Yang ditanyakannya, yang pertama P-nya. Yang kedua P jika P0-nya 10 pangkat 6 PA. Jawabnya, nah lihat, ini ada 2 rumus yang tadi ya. Rho GH dan P0 ditambah rho GH. Bu, pakai rumus yang mana? Kalau tidak diketahui tekanan atmosfer ya berarti kita pakai rumus yang pertama ya.
P sama dengan rho GH. Nah, karena yang ditanya P-nya saja, berarti kita tinggal pakai yang rho GH. Tinggal dimasukkan angkanya. Rho-nya 10 pangkat 3, G-nya 10, hanya 2 kali 10 pangkat 2. Yaitu 2 kali 10 pangkat 2 ya. Aduh, salah. Kurang X-nya ya. Nah, 10 pangkat 3 dikali 10 itu berarti 10 pangkat 1 ya, dikali 10 pangkat 2. 2-nya dia konstanta, 2 kita taruh di depan. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 2. 3 ditambah 1 ditambah 2 berarti pangkat 6 Pascal. Bu, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal? Boleh setara ya. 1 Newton per meter persegi itu setara dengan 1 PA atau 1 Pascal. Oke. Lanjut yang nomor 2, jika diketahuinya P0-nya ada, nah tinggal ditambahkan saja. Nah, seperti ini. P0-nya 10 pangkat 6, ya. 10 pangkat 6, rho GH-nya yang di atas yang A. Kita tinggal tempelin aja tuh. Ya, 10 pangkat 6 ditambah 2 kali 10 pangkat 6, bisa dijumlah nggak? Bisa, karena pangkatnya sama. Ya, di depan 10 pangkat 6 itu 1. Berarti 1 tambah 2, 3, 10 pangkat 6. Ditambah 10 pangkat 6 bukan jadi 10 pangkat bukan 10 pangkat 12 ya. 10 pangkat 6 ditambah 10 pangkat 6 tetap 10 pangkat 6. Oke, jadi penjumlahan pangkat bisa dijumlah jika pangkatnya sama. Oke. Jadi hasilnya 3 kali 10 pangkat 6 PA. Lanjut. Tentang apa ya? Oh, hukum utama hidrostatis. Ada yang berkaitan dengan persamaan saat persamaan tekanan saat fluida diletakkan di suatu bidang datar. Jadi tekanannya sama tuh di titik yang pertama dengan titik yang kedua kalau bidangnya datar. Adapun hukumnya itu semua titik yang terletak di suatu bidang datar di dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Nih contohnya seperti ini. Nah, ini ada 2 zat atau ada 2 fluida, yang satu yang A, yang satu yang B. Nah, kalau di ujungnya diberi cairan yang A, seperti ini ada selisih ketinggian nih. Ada ketinggian HA dan ada ketinggian HB. Dan ada rho A-nya karena ada 2 zat, berarti rho-nya ada 2 ya. Rho A dan rho B. Nah, jadi gimana Bu persamaannya? Persamaan jadi PA sama dengan PB. Ya, karena ini ada rho ada H-nya, berarti pakai rho GH, tekanan hidrostatis. Nah, tinggal dimasukkan PA-nya rho GH. Karena dia PA berarti rho A GHA, PB rho B GHB. Bu, kok GA-nya nggak GA dan G-nya nggak GB juga? Nah, karena ini satu tempat di bumi, berarti G-nya sama. Kita bisa mencoret, betul? Nah, tinggal rho A HA sama dengan rho B HB. Ini rumus untuk seperti ini ya contohnya ya. Nah, ini keterangannya. PA tekanan fluida pertama, PB tekanan fluida kedua. Tergantung fluidanya, ada air dengan raksa, ada alkohol dengan raksa, tergantung nanti di soalnya. Rho A itu massa jenis fluida pertama, rho B itu massa jenis fluida itu kedua, maaf. Tolong ganti ya. Rho B itu massa jenis fluida kedua. Lupa diganti itu Ibu ya. HA ketinggian fluida 1, HB ketinggian fluida 2. Jadi A itu fluida pertama, B itu fluida kedua ya. Oke, lanjut. Contoh soal. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Kita perhatikan nih. Nah, ini dia. Ada minyak, ada air. Jadi dalam bejana itu diisi air, nah ujungnya kasih minyak. Ternyata begini ketinggiannya berbeda ya. Ketinggian airnya 10 cm, ketinggian airnya 8 cm, ketinggian minyaknya 10 cm. Ya, berapakah massa jenis minyak jika massa jenis airnya 10 pangkat 3? Langsung aja ya. Diketahui minyaknya berapa? 10 cm. Berapa meter? 0,1 meter. Kalau pakai bilangan baku 10 pangkat 1 ya meter. Kenapa Bu harus diganti? Karena itu nanti kita berhubungan dengan bilangan berpangkat. Lumayan agak banyak nanti ya. Biasakan ya. Nah, H airnya 8 cm dirubah ke meter 0,08. Berarti berapa pangkatnya? 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Rho airnya 10 pangkat 3. Yang ditanya, rho minyak. Oke? Jawab. Sama tadi rumusnya. Ya, langsung rumus akhir ya. Rho air, H air. Ya, fluida pertamanya air, fluida keduanya minyak. Rho air, H air sama dengan rho minyak, H minyak. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. Rho air 10 pangkat 3. H airnya 8 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan rho minyak yang ditanya. H minyak 10 pangkat min 1.
Nah 8 dikali, ada lagi nggak bilang bakul yang sebelah kiri? Nggak ada kan? Tulis 8. Nah 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 2 berarti 3 dikurang 2, 1. Sama dengan rho minyak 10 pangkat min 1. Nah berarti rho minyak sama dengan 8 kali 10 pangkat 1 dibagi 10 pangkat min 1 ya. Jadi 10 pangkat min 1 nya turun, bukan jadi naik. Oke, bukan jadi 10 pangkat min 1 dibagi 8 kali 10 pangkat 1. Salah ya. Nah 8 konstantanya cuma 8 dan saja ya. Berarti 8 dibagi 1, 8 dia. 10 pangkat 1. Nah, yang di bawah 10 pangkat min 1-nya naik jadi 10 pangkat 1. Oke. Nah, hasilnya jadi 8, 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 1, 1 tambah 1, 2. Jadi hasilnya 8 kali 10 pangkat 2 kg per meter kubik. Gampang ya. Lanjut. Wah, latihan. Ada si Emeng nih. Nah, ada berapa latihan? 2 saja ibu mah. Pertama, seorang penyelam menyelam ke bawah permukaan laut dengan menggunakan alat yang mampu menahan tekanan 500.000 Newton per meter persegi. Jika massa jenis air laut 10 pangkat 3 kg per meter kubik, tentukan kedalaman maksimum. Nah, di sini tekanan P-nya 500.000. Oke, P-nya karena ini di fluida berarti tekanan hidrostatis ya. 500 P-nya 500.000. Nah, massa jenisnya rho-nya 10 pangkat 3. Nah, ditanyakan H-nya. G-nya berapa kalau tidak diketahui? 10. Ibu ulangi lagi ya. P-nya 500.000, rho-nya 10 pangkat 3, G-nya 10, yang ditanya H. Rumusnya yang mana, Bu? P sama dengan rho GH. Nah, kalau ditanya H gimana rumusnya? Dicari. Oke. Yang nomor 2. Nah, ini ada gambarnya. Nah, dari gambar di samping tentukan massa jenis zat X jika massa jenis airnya 10 pangkat 3. Sama seperti contoh yang tadi, cuma kalau yang ini yang X-nya ya, ketinggian zat X-nya itu 10 cm dirubah ke meter jadi 0,1 ya, sama seperti tadi. Nah, tapi di sini Bu, kok nggak ada ketinggian air? Kalau ketinggian zatnya 10, yang di atas 4 berarti ketinggian airnya berapa? 10 kurang 4 kan? Gampang ya. Nah, sama seperti tadi pengerjaannya. Ibu ulangi lagi. H zat X-nya 10 cm dirubah ke meter. H airnya 10 dikurang 4. Oke, dirubah ke meter. Rho airnya 10 pangkat 3. Yang ditanya rho zat X-nya. Ya, sama seperti tadi di contoh soal cara pengerjaannya. Oke. Nah, dari Ibu cukup sekian ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau nggak mengerti, biasa tanyakan saja WA ke Ibu ya. Kalau Ibu ada waktu, Ibu jawab ya. Siap, gitu saja dari Ibu ya. Oh iya, jangan lupa dikerjakan ya. Catatannya dicatat di buku latihan. Latihannya di atas ada nama dan kelas. Jangan lupa. Kalau nggak ada nama dan kelas, Ibu nggak koreksi loh. Oke? Iya, Ibu tunggu sampai jam 5 deh. Sampai maghrib deh. Ya, kerjakan ya sayang ya. Yang penting mengerjakan, oke? Salah atau benar itu tergantung kamunya. Kalau kamu mengerjakan, berarti kamu ada niat mau mengerjakan tugas, oke? Ibu tunggu ya di classroom ya. Ya, gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.